Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Trutakia dengan NIM 14014201003, nomor presensi 11 dari Rombel C, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan kelas dalam pembelajaran kelas rangkap, meliputi pengelolaan murid. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Sulistyorini Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Kelompok belajar. Kelompok belajar adalah sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang, sekitar 5-6 orang, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Terdapat 3 cara dalam membentuk kelompok belajar. Yang pertama, kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Keuntungan dari pengelompokan belajar seperti ini adalah bagi murid dari kelompok cepat, mereka tidak terhambat oleh murid yang lambat. Sedangkan bagi murid dari kelompok lambat tidak akan merasa terseret oleh murid yang lebih cepat. Pembentukan kelompok belajar seperti ini cocok dilakukan di tiap kelas yang dirangkap. Misalnya di kelas 5 dibentuk kelompok seperti ini, begitu pula di kelas 6. Yang kedua, kelompok berdasarkan kemampuan yang berbeda. Keuntungan dari kelompok seperti ini adalah bagi murid yang kemampuannya kurang dapat melaksanakan tugas bersama. Di samping itu, murid yang pandai dapat membimbing murid yang kurang dan mereka ini akan lebih berkembang. Kelompok seperti ini cocok dilakukan dalam satu kelas atau gabungan dari kelas. Misalnya terdiri dari kelas 6 saja atau dari kelas 6 dan kelas 5. Yang ketiga, pengelompokan sosial. Kelompok seperti ini bermanfaat untuk meningkatkan keyakinan pada diri murid yang lemah. Mereka tidak akan ragu atau segan untuk mengeluarkan pendapatnya karena teman sekelompoknya adalah teman akrabnya. Kelompok seperti ini dibentuk berdasarkan pilihan dan kesukaan murid-murid untuk memilih teman kelompoknya. Pengelompokan ini cocok untuk kelompok dalam kelas maupun dalam kelompok dalam kelas gabungan, misalnya dalam mata pelajaran PKK, olahraga, dan kesenian. Selanjutnya, merencanakan kegiatan kelompok belajar. Terdapat 5 aspek dalam perencanaan kegiatan kelompok bekerja yang harus diperhatikan seorang guru. Yang pertama, menentukan bagaimana cara murid bekerja bersama-sama. Yang kedua, menentukan program training atau latihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama. Yang ketiga, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti. Dan yang kelima, memutuskan bagaimana belajar bersama akan dievaluasi. Lalu, terdapat cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok. Yang pertama, setiap murid diharuskan mengemukakan gagasan. Yang kedua, setiap murid diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, murid memperhatikan dan dapat menangkap gagasan atau pendapat orang lain. Yang keempat, menanyakan pada murid lainnya apakah mempunyai gagasan. Yang kelima, berikan alasan untuk setiap gagasan dan diskusikan bila ada gagasan yang berbeda. Dan yang ketujuh, mendorong murid-murid untuk bertanya. Selanjutnya, terdapat cara memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar. Sekolah dan guru dapat berhubungan dengan lingkungannya dan sumber belajar yang lain yang dapat digunakan oleh murid-murid sebagai sumber belajar. Agar guru dapat memanfaatkan sumber belajar, salah satunya adalah dengan cara mengaktifkan murid untuk bekerja. Lembar kerja murid atau LKM merupakan sarana untuk mengaktifkan murid-murid untuk belajar secara mandiri atau kelompok. Selanjutnya ialah lembar kerja murid. Lembar kerja murid atau LKM merupakan panduan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan. Misalnya melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi, dan simulasi. LKM ini berisi tuntutan langkah-langkah dalam melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi, atau simulasi. Kegiatan yang dituntut adalah mulai persiapan, proses pelaksanaan, hasil, dan cara mengevaluasinya. Lalu, memanfaatkan pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah cara yang baik untuk memantapkan dan memperkarya belajar murid-murid. Dalam memanfaatkan PSB, peran guru tidak sebesar pada kelompok belajar.
Oleh karenanya, penyiapan kegiatan dan bahan memerlukan perencanaan dan pengorganisasian secara lebih baik. Berikut ini terdapat contoh memanfaatkan PSB. Yang pertama, mengembangkan keterampilan atau konsep. Yang kedua, menempatkan semua lembar kerja di tempat di mana murid lain dapat belajar secara mandiri. Dan yang ketiga, mengembangkan beberapa bentuk penyimpanan sehingga guru dan murid dapat belajar di PSB. Lalu, terdapat tutor sebagai organisator kelas. Terdapat 5 aspek yang diperhatikan sebelum melaksanakan program tutorial. Yang pertama, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menetapkan siapa yang akan ikut dalam tutorial. Yang ketiga, menetapkan tempat di mana tutorial dilaksanakan. Yang keempat, penjadwalan tutorial. Dan yang kelima, menentukan materi mana yang diberikan dalam tutorial. Selanjutnya terdapat 4 tutor yang dapat digunakan dalam membantu pelaksanaan pembelajaran kelas tangkap. Yang pertama, tutor sebaya. Tutor sebaya ini adalah seorang murid yang membantu belajar murid lainnya dalam tingkat kelas yang sama. Yang kedua, tutor kakak. Tutor kakak adalah tutor yang dipilih dari kelas yang lebih tinggi. Tentu saja tutor kakak ini kemampuannya harus di atas kemampuan rata-rata karena ia berperan untuk membantu adik-adik kelasnya dalam belajar. Yang ketiga, tutor dari masyarakat. Tutor yang berasal dari masyarakat berperan untuk membantu guru dalam menangani kegiatan pembelajaran di sekolah. Peran tutor dari masyarakat ini baru dapat dilaksanakan apabila keadaan terpaksa. Yang keempat, penjaga sekolah sebagai tutor. Berdasarkan aturan sebetulnya, seorang penjaga sekolah tidak layak mengajar menggantikan guru yang tidak hadir mengajar. Tetapi dalam unit ini kita memberi peran penjaga sekolah bukan sebagai orang yang menggantikan guru mengajar, tetapi sebagai tutor yang dapat meringankan kerja guru dan dapat membantu murid dalam belajar. Nah, lalu terdapat beberapa keuntungan digunakannya tutor. Di antaranya, yang pertama, memupuk rasa kerjasama dan saling membantu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan baik bagi tutor maupun yang ditutori. Dan yang ketiga, membantu rasa bangga pada diri anak atau orang yang menjadi tutor. Sekian materi mengenai pengelolaan kelas dalam pembelajaran kelas lengkap yang meliputi pengelolaan murid. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.